Lantas siapa yang membangun pagar misterius sepanjang 30 km ini di Laut Tangerang, Banten, dan benarkah ada praktik maladministrasi dalam pembangunannya? Sudah bergabung bersama kami anggota Ombudsman Republik Indonesia Heri Susanto. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mas Anggi. Ya, Pak Heri, jadi temuan Ombudsman sejauh ini apa Pak? Ya, Ombudsman ini baru melakukan satu tahapan laporan investigasi ya. Laporan informasi yang disampaikan oleh Ombudsman Perwakilan Banten terkait kasus pagar laut di perairan Banten ya. Laporan informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan tahapan melakukan investigasi inisiatif atas prakarsa sendiri oleh Ombudsman, dalam hal ini dimandatori kepada Ombudsman Perwakilan Banten. Jadi kita baru pada level laporan informasi, masih dugaan ya, dugaan adanya maladministrasi yang kemudian ini kami perintahkan lewat Ombudsman Banten untuk segera melakukan investigasi inisiatif dimaksud tadi. Demikian Mas Anggi. Oke, jadi sampai sekarang pun Ombudsman belum tahu ini punya siapa Pak? Ya, kalau soal punya siapa, yang pasti kan kondisi pengecekan lapangan di perairan Tangerang, Banten itu memang terbentang rangkaian pagar laut di perairan tersebut dengan panjang 30,6 km serta kedalaman sekitar ketinggian itu 6 meter. Nah, Oke. yang ada di lapangan menurut rekan kami di Ombudsman Banten itu hanya tenaga lapangan alias tukang lah ya, tukang yang membuat pagar bambu tersebut. Nah, ini yang peristiwa ini kan sebetulnya kalau melihat dari bentangan yang sedemikian panjangnya, hampir berjarak seperti Jakarta Depok, ini pasti sudah lama ini. Nah, hanya saja memang peristiwa tersebut kan baru dikeluhkan oleh banyak nelayan, terutama yang mencari ikan di laut, karena terhambat arus lalu lintasnya di lapangan. Oleh karenanya menurut kami ini patut untuk ditindaklanjuti sebagai sebuah bagian investigasi inisiatif. Kami akan panggil para pihak, dalam hal ini yang terlapor adalah Dinas Kelautan Perikanan Banten ya, kemudian pihak dari Pemprov, kemudian Pemkab setempat, serta pihak dari ATR BPN di Kantah, Tangerang dan Provinsi Banten. Demikian Mas Anggi. Pak Heri, berarti dari Ombudsman juga sudah pernah ketemu dengan setidaknya tukang-tukang yang membangun ini atau yang memasang pagar-pagar ini? Sudah pernah Pak? Sudah, dari tim Ombudsman Banten sudah ke lapangan. Pengakuannya Tapi ya bagaimana namanya Pak? tukang kan tidak mengetahui dan tidak berani lah untuk mengungkap siapa pemiliknya itu. Yang Oke, pasti dengan luas panjang dan kedalaman yang sedemikian besar itu, tentu saja ini bukan orang biasa ini. Ya, pasti ada kaitannya dengan kepemilikan modal yang besar. Nah, untuk itu menurut kami eh, dugaan maladministrasi ini ya berupa satu bentuk seperti penyimpangan prosedur ya, penyalahgunaan wewenang ya, itu bisa saja nanti kita buktikan dalam proses pemeriksaannya. oke. Demikian Mas Dari Anggi. pengakuan Pak Heri izin, dari pengakuan para tukang ini yang memasang pagar-pagar ini diperuntukkan buat apa? Mereka memasang ini. Eh, Informasinya belum begitu detail ya, tapi yang pasti ada kaitannya dengan satu kepemilikan usaha perikanan katanya. Ada juga Oke, pandangan terkait dengan upaya untuk dilakukannya sebuah reklamasi. Nah, ini kan hal yang harus kami buktikan untuk memanggil para pihak terlapor itu. Kemudian pihak oke, terkait juga. Nantinya baik. kan meskipun tidak ada yang melapor aduan tersebut dari masyarakat, Ombudsman mempunyai satu kewenangan untuk
melakukan investigasi inisiatif gitu. Pak Heri, jadi Nah, kalau ya. dari pengakuan kita berarti cuma dapat dari pengakuan si tukang ini ya, Pak Heri. Ini kapan dipasangnya? Malamkah, siangkah? Karena kan Pak Heri tadi menyebutkan sendiri, ini seperti jarak Jakarta Depok gitu, luas sekali, nggak mungkin ini tidak kelihatan begitu pada saat pemasangan. Bagaimana Pak modusnya? Ya yang pastinya kami sendiri kan ini dapatkan informasi dari media nih, dari berita-berita dan dari keluhan-keluhan warga ya yang disampaikan kepada Ombudsman tapi tidak dalam bentuk laporan gitu. Oke, Hanya sebuah keluh kesah yang kemudian setelah kita cross check lapangan bahwa ternyata faktanya sudah sedemikian panjang gitu ya, pagar-pagar tersebut. Nah ini yang sudah barang tentu menimbulkan reaksi keras dari masyarakat ya, oke. Pak terutama Heri kelompok melihat, nelayan gitu. ya, Pak Heri, Ombudsman melihatnya ini sudah ada maladministrasi? Saya kira ini yang akan kami buktikan dengan memanggil para pihak terlapor dan pihak terkait nanti, Mas Anggi. Oke, oke, baik. Yang pasti Eh, begini, kalau misalnya yang pasti ya bahwa kalau ini dikaitkan dengan usaha perikanan pun kan ada prosedur yang harus ditempuh betul, dalam memasang pagar-pagar dimaksud ya. Nah, betul, kalau apalagi dalam sebuah upaya mereklamasi wilayah perairan ya, betul. apalagi misalnya sampai terbitnya misalnya SHM kah, HGU kah, HGB. Nah, ini tentu hal yang lebih dalam lagi itu, lebih serius lagi gitu. Karena Oke, pembangunan pagar laut yang ada ini kan sudah masuk ke dalam wilayah perairan ya. Kalau ini masuk kategori ke areal yang dimaksud dalam bentuk kepemilikan lahan SHM atau penggunaan lahan berupa HGU HGB, ini kan ada tahapan yang harus ditempuh. oke, Pertama ya, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan mesti ada perizinan ketika ini masuk wilayah perairan laut ya harus melalui Kementerian Kelautan Perikanan lewat Direktorat PRL ya, pengelolaan ruang laut untuk terbitnya izin PKK PRL. Setelah itu dilakukan kajian AMDAL. Nah, AMDAL ini kan harus memanggil para pihak, Mas Anggi, oke. ya, Pak termasuk Heri, izin nelayan saya potong, semua. Pak. Ya. Berarti Nah, seharusnya yang saya lanjut dulu bisa. ya. Setelah AMDAL Oke, ini, baik, silakan Pak, lalu silakan, silakan. baru reklamasi dan kemudian SHM gitu. Nah, Ya, ini tahapannya. Sementara tahapan-tahapan itu saya cek di lapangan nampaknya tidak tidak ada. ada satupun. Jadi ini Oke. tindakan yang ilegal. Oke, baik. Pak Heri, kalau misalnya saya memakai ini pernyataan dari Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia bahwa penggunaan ruang laut di atas 30 hari membutuhkan sejumlah izin, berarti kalau misalnya Pak Heri tadi menyebutkan tidak ada satupun izin, berarti seharusnya Ombudsman bisa masuk dong Pak untuk penyelidikan? Ya, ya sudah pasti. Ini kami tegaskan dan perintahkan kepada Ombudsman Banten untuk segera menyelesaikan Oke, investigasi inisiatif yang ada dimiliki oleh Ombudsman. Demikian Mas Anggi. oke. Nanti akan kami Pak, publikasikan hasilnya dan akan kami sampaikan ke para pihak terlapor dan terkait untuk segera dilakukan langkah tindakan korektif. Demikian Mas oke. Anggi. Pak Heri, dari datanya Ombudsman sendiri, dengan melihat, sudah melihat di lokasi ya Pak, dengan ketinggian tadi Bapak bilang menyebutkan sekitar 6 meter kedalaman, panjang 30, ini memang kalau dari prosedur pembangunan tambak, apakah memang seperti itu, atau memang ini ada indikasi bahwa memang akan ditimbun pasir? Ya ini yang akan kami dalami secara Oke, serius ya bahwa kalau ini untuk usaha perikanan kan juga ada ketentuan yang mesti ditempuh ya. betul. Begitupun juga apalagi misalnya untuk sebuah upaya reklamasi gitu. Nah, sementara isu yang berkembang kan ada bahwa ini adalah bagian dari tanah timbul. Saya kira ini dari sisi pemetaan Badan Informasi Geospasial kan sudah jelas bahwa itu adalah wilayah perairan gitu. Makanya Oke, izinnya mesti ke Kementerian Kelautan Perikanan untuk terbit izin PKK PRL. Demikian, Mas Anggi. oke. Berarti ya satu hal yang Ombudsman temukan adalah ini sudah ada yang mengorkestrasikan dan tidak mungkin modelnya sedikit ya Pak, karena jarak yang begitu luas 30 kilometer. Pak, seharusnya siapa ini yang punya atau yang memberikan izin untuk penggunaan lahan seperti ini? Instansi mana? Ya, ya pertama
saya kira harus melalui Kementerian Kelautan Perikanan ya. Oke, KKP KKP. seharusnya ya. Ya. Oke, kemudian KKP Tapi kan nanti KKP kami cross check itu ternyata belum ada perizinan apapun itu, Pak. Artinya kan ini KKP tindakan juga bilang ilegal. belum ada izinnya ya, Pak? Iya. Oke, Ombudsman sudah duduk bersama Pak dengan KKP kah, TNI kah, dengan Pemda setempat kah, atau camat lokal sekitar? Kami baru dengan KKP koordinasi dan insya Allah mungkin dalam beberapa hari akan datang akan kita lanjutkan lah Baik. pembahasan tentang Baik, ini. ya. Yang Oke, pasti Pak. ini kan kalau tindakan ilegal ya mesti disegel itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau dibongkar ini pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga, Mas Anggi. Oke, Ya, baik. jarak Pak, ya. panjangnya dari Jakarta Depok itu 30,6 kilometer. Ya. Kalau dengan asumsi Pak membutuhkan izin atau penggunaan laut ini, lahan di atas laut 30 hari membutuhkan izin, berarti ini sudah ilegal dong Pak, sudah 5 bulan? Ya, indikasinya jelas. Kalau info dari KKP kan kita juga udah bisa membaca di media ya, rilis dari KKP bahwa ini tidak berizin. Ya, otomatis ini adalah tindakan yang ilegal dan menurut saya kalau mau ditindaklanjuti apabila ini dikaitkan dengan sebuah proyek pembangunan fisik ya, tentunya ini harus dikoordinasikan dengan lintas kementerian terkait. Oke. Nah, tidak saja KKP tapi juga ATR BPN, kemudian Kemdagri serta pemerintah daerah setempat. Oke. Gitu, Mas Anggi. Dan Ombudsman akan terus mengawal ini Pak ya, begitu ke depannya Pak ya? Ya, ini sudah harus dikawal karena sudah mengganggu ekosistem tidak saja masyarakat nelayan tapi juga saya kira habitat perikanan di tempat ya. Baik. Kalau begitu Pak Heri, terima kasih atas penjelasannya di Metro hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.